Preview. Hello, welcome back to my room. Di video kali ini, gue akan membuat sebuah konten video yang mungkin belum pernah anak muda, jarang sekali untuk ngebuatnya. Di konten kali ini, gue akan ngebuat video tentang lunturnya semangat kebangsaan terhadap pemuda di era digital sekarang. Tapi gue nggak sendiri. Kali ini gue bakal ditemani sama guru gue, guru spiritual gue juga, yaitu Ustadz Ahmad Yadid Yanuar, atau biasa kita panggil Bandit. Dia bandit bukan berarti dia nakal atau gimana ya, tapi bandit itu karena emang panggilannya dia lebih senang dipanggil Bang Adit. Dan juga beliau dari PMMI Channel. Jangan lupa ya, di subscribe PMMI Channel dan juga MDM Channel, dan juga follow IG-nya. Ustadz, siap. apa itu IG-nya, Ustadz? Ahmad Adit Januar. Oke, Ahmad Yadid Yanuar. Jangan lupa di subscribe dan juga ditonton video-videonya, dan juga jangan lupa di-share kalau video-videonya bermanfaat. Oke, langsung aja ya. Konten kali ini gue bakal ngebahas tentang lunturnya semangat kepemudaan nih, Ustadz nih. Siap. Sekarang kan anak-anak muda sekarang kayaknya ngomongin kebangsaan itu kayaknya terlalu gimana gitu bahasanya. Iya, rada-rada nggak enak diajak ngobrol lah sebenarnya kalau ngomong kebangsaan. Betul. Jarang sekali nih. Makanya saya ini ada inisiatif untuk ngebangun lagi nih semangat kepemudaan, apalagi sama Ustadz Ahmad Yadid Yanuar yang selama ini selalu berbicara tentang kebangsaan, tapi rata-rata anak mudanya menjauh karena kebangsaan itu sendiri. Siap. Oke, kali ini saya akan nanya-nanya, mungkin teman-teman bisa simak terus video ini sampai selesai, karena video ini serius. Ini bermanfaat buat kalian ke depannya untuk dijalankan sehari-hari. Bagaimana kebangsaan itu penting buat kehidupan kita. Oke, Ustadz. Siap. Di polemik sekarang ini kan anak muda sekarang kan Taruh. Jangan dipanggil Ustadz dong, gak enak juga ini. Oh gitu. Jadi gini. Oke. Sebenarnya kita biar ada ini juga klarifikasi. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau dibilang Ustadz atau apa sih enggak lah ya sebenarnya. Kebetulan karena mungkin usia saya lebih tua, jadi saya sempat lah ngajarin teman-teman saya ini ngajar ngaji. Jadi gitu, sebenarnya bukan ustadz lah. Dan kebetulan di sini saya Bandit, Bang Adit. Jadi kalau dipanggilnya Bang Adit aja, Bandit. Dan kebetulan saya cowok ganteng lah ya. Oke, gini. Sekarang kan lunturnya pemuda sekarang terhadap kebangsaan itu kan rada parah sekali ya kalau menurut saya ya. Betul. Karena kita lihat di media-media sekarang, anak-anak muda sekarang itu kayak meremehkan banget kalau ngomongin soal kebangsaan. Betul. Penyebab apa sih ke lunturnya gitu? Nggak cuma ini, bukan cuma buat kalian doang ya, atau teman-teman yang lain, ini juga buat saya diri pribadi juga ya. Itu apa sih penyebabnya, Ustaz? Faktornya kalau sok taunya saya faktor ada 3. Yang pertama dari faktor iklim. Artinya faktor iklim nih zaman maksudnya. Maka kenapa faktor zaman itu sangat menentukan, karena setiap manusia itu berada di zaman yang berbeda-beda. Zaman dulu mungkin kita kalau mau berkomunikasi harus nyamperin orang atau by surat. Sekarang ngubungin orang dimanapun, jaraknya sejauh apapun bisa kita hubungi lewat telepon atau WhatsApp atau video call atau apapun lah jenisnya. Nah, yang jadi permasalahannya kitanya belum siap terhadap keadaan kemajuan teknologi tadi. Teknologi zaman yang begitu cepat, kitanya belum siap, dan akhirnya apa? Hilanglah nilai-nilai ketimuran, hilanglah nilai kebangsaan. Karena apa? Tertindas oleh yang namanya zaman yang sudah maju dengan teknologi, dan kitanya belum siap. Akhirnya kita meninggalkan budaya itu dan akhirnya luntur secara perlahan. Dan akhirnya kita lihatlah secara contohnya banyak anak-anak Indonesia yang enggak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang anak bangsa, yang menonjolkan kebangsaannya di hadapan orang lain. Jadi itu yang hilang tuh. Tapi ada nggak, Ustadz, faktor-faktor lainnya? Kayaknya selama ini juga saya dengar kayak faktor-faktor internal gitu, kayak misalnya ada beberapa organisasi-organisasi ataupun wadah-wadah yang mewadahi mereka itu tentang lunturnya kepemudaan, yang selama ini kalau dia ngobrol itu diskusi sama komunitas dan juga berbagai medianya, dia tidak mengomongi tentang kebangsaan gitu. Jadi jauh dari itu semua. Itulah faktor yang tadi saya bilang ada 3. Yang satu tadi yang kita bahas masalah iklim atau zaman. Yang kedua adalah internalnya, yakni internalnya adalah anak bangsa itu sendiri. Nah, sebagai anak bangsa, siapapun kita, baik perorangan maupun golongan atau kelompok atau organisasi atau apapun namanya, tongkrongan apapun namanya, kalau yang namanya tongkrong itu harus tetap mengedepankan bahasa-bahasa ideologis, yaitu kebangsaan. Karena apa? Kalau bukan kita yang ngobrolin, siapa lagi yang mau ngobrolin? Kalau kita sering meninggalkan obrolan kebangsaan, maka akan hilanglah secara perlahan nilai kebangsaan tadi. Sampai akhirnya apa?
cinta yang ada dalam hati kita tentang kebangsaan perlahan pun akan luntur, dan akhirnya kita tidak mencintai dan menghargai tanah air kita. Contoh adalah ketika kita tidak memperlakukan orang tua kita dengan secara baik. Mohon maaf, budaya ketimuran, orang yang mengadopsi budaya ketimuran ya ini nggak mau yang namanya lawan orang tua. Dia ngejaga betul sopan santun. Kalau ngomong sama orang tua nggak berani melotot-melotot. Kalau zaman anak sekarang insya Allah galakan anaknya daripada orang tuanya, dan ini bahaya banget. Ini salah satu bentuk dari hilangnya cinta budaya, cinta tanah air. Karena apa? Orang tua yang menjadi simbol dari kebangsaan tadi aja bisa dilawan sama dia. Nah makanya itu kami berharap banget teman-teman dimanapun berada, yuk bahas sedikit, bahas nggak usah banyak-banyak lah tentang nilai-nilai kebangsaan. Karena apa? Kebangsaan adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau kita ngomongin masalah bangsa, yang pastilah kita akan dapatin pemahaman tentang kebangsaan ini tersebut, yang insya Allah teman-teman akan dapatin indahnya cinta tanah air gitu. Ya, Bang Adit, siap. Gimana nih? Kenapa sih kita harus cinta tanah air? Apa sih dampaknya juga buat kita? Siap. Jadi Bang Jai gini, cinta tanah air, sikap dan sifat nasionalisme itu penting banget. Secara agama maupun secara nilai kebangsaan, keluhuran, kemanusiaan itu penting, wajib tahu dan wajib kita ikutin. Kalau kita nih yang beragama Islam khususnya, di Al-Quran diajarkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke sebuah tempat yang hari ini disebut Mekah. Nabi Ibrahim injek kakinya di situ, dia berdoa, Rabbi ja'al haza baladan amina warzuqa ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kita ambil depannya aja. Rabbi ja'al haza baladan amina, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dari sini Nabi Ibrahim nyontohin kepada kita untuk mendoakan tanah air agar senantiasa aman. Artinya apa? Sebagai manusia yang biasa dengan penuh kehilapan dan dosa, yang titis turisnya kita ngikutin Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kita diajarkan betul untuk mendoakan tanah air agar aman sentosa. Begitu juga untuk mencintainya, karena nggak mungkin kita mendoakan kalau nggak ada cinta di hati kita. Maka cinta tanah air itu bagian dari iman karena diajarkan dalam Al-Quran. Gini, Ustadz, apa sih kesan dan pesannya nih? Terus juga kenapa kita benar-benar harus banget ngegunain kebangsaan itu terhadap kehidupan kita sehari-hari? Sedangkan kan di dalam Pancasila juga kan kita udah diatur, apalagi anak muda sekarang kayaknya terlalu gimana gitu terhadap Pancasila gitu. Gimana Ustadz untuk kedepannya untuk teman-teman kita di rumah? Siap, teman-teman, ini perlu kita ketahui betul. Sebagai seorang pemuda, wajib betul kita mencintai tanah air, apalagi ada koridor jelas dari Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, teman-teman sekarang yang katanya mungkin kalau nongkrong nih kurang nih ngobrolin kebangsaan, itulah yang ngebuat jujur teman-teman semua akan kehilangan rasa cintanya. Karena apa? Seseorang yang sering jatuh cinta atau orang yang sedang jatuh cinta pasti akan membicarakan orang yang dikasihinya. Nah, pemuda kalau nggak ngomongin tanah air berarti dia nggak cinta sama tanah air. Makanya sekarang nih teman-teman semua sempetin walaupun 1 menit, 10 menit, 5 menit ngobrollah tanah air. Apa nih harus kita pergerakan tanah air? Contoh, nggak usah jauh-jauh, kita ngomongin masalah sejarah, cari tahu betul, itu gunakan yang namanya YouTube, terus handphone tuh buat cari tahu tentang sejarah kita, bangsa Indonesia. Dan apa tadi pertanyaan terakhir tadi? Untuk apa dampaknya nih? Selain dampak juga kayak maksudnya biar apa sih, biar kita harus cinta tanah air tuh kenanya buat kita tuh apa? Siap. Dampaknya dan kemestiannya harus kita cinta tanah air, teman-teman. Yang bikin Indonesia jelek itu sebenarnya bukan Indonesia, tapi kita. Yang nilai siapa? Orang lain, teman-teman kita dari negeri-negeri sebelah. Nah, inilah yang ngebuat kita citranya jadi jelek. Sebenarnya Indonesia nggak jelek-jelek amat. Jujur aja, saya pernah nonton sebuah video, di mana video ini dari Panji Pragiwaksono. Panji itu ketika ditanya sama temannya, lu bangga nggak jadi Indonesia? Panji ngomong, gua bangga. Temannya yang dari Spanyol pun ngomong, iya bangga harus jadi Indonesia. Karena apa? Di Indonesia amat banyak betul keindahan yang luar biasa nggak didapatin di negeri lain. Ini yang jujur teman-teman. Akhirnya Panji ketika saya lihat videonya, dia ngomong, oh iya ya, kitanya yang nggak bersyukur sama Indonesia. Sekarang kita sering pakai tanah sama airnya. Kita sering pakai tanahnya buat rumah kita bikin warung, kita sering nongkrong di atas tanahnya. Tapi kita juga sering mengeksplor segala tanah yang di Indonesia, tapi lupa juga menjaga iklim tanah tadi. Kadang-kadang yang akhirnya apa? Teman-teman mau ngapa-ngapain sekarang ini susah di zaman era global warming ini. Karena apa? Penggunaan tanah dan air akhirnya tidak dimanfaatkan. Makanya cinta tanah air itu
Artinya cinta terhadap tanah dan air. Pergunakan tanah yang baik, pergunakan air yang baik di Indonesia ini. Jangan sampai teman-teman nanti berdampaknya di waktu yang akan datang. Hari ini teman-teman nih yang sekarang udah umur 20, 25, ingat 15 tahun lagi kita udah dewasa, udah tua bahkan cenderung, dan kesian ntar anak-anak kita, adik-adik kita semua yang nikmatin generasi-generasi yang mungkin rusak karena apa? Orang di zaman sekarang nggak cinta sama tanah air. Ingat, saya cuma satu pesan buat teman-teman semua, tolong jaga tanah air Indonesia ini. Untuk jaganya cukup satu, berbuat baik saja. Berbuat baik sama siapa? Sama lingkungan, sama orang tua, sama apa-apa yang diajarkan di tanah air ini tentang budaya ketimuran. Sopan santun hidupkan lagi. Kalau sopan santun dihidupkan lagi, cinta terhadap orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, menghargai anak-anak yang lebih muda, insya Allah negeri ini pasti akan berkah, karena di atasnya ada anak-anak muda yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negaranya. Gitu. Mungkin itu tadi tips and triknya ya buat pemuda sekarang ya Ustadz ya. Ini udah banyak sekali loh. Jadi buat teman-teman, kalau suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Dan kalau kalian ingin video-video terbaru tentang kebangsaan, kalian bisa komentar di channel gua, dan kalian bisa tanyain apapun itu. Dan Ustadz Bang Adit selalu stay dan siap untuk membalas komen-komen kalian, dan ingin membuat video-video baru juga mengenai tentang kebangsaan. Satu lagi, penutup sebagai quotes buat teman-teman semua. Kita mungkin belum bisa berbuat banyak buat negeri ini, belum bisa melakukan apapun yang terbaik untuk negeri ini, tapi minimal kita jangan rusak negeri ini. Dengan segala apa yang dalam diri kita, jaga nama baik negeri kita Indonesia di hadapan umat manusia di seluruh dunia lewat sosmed kita. Pergunakan sosmed kita dengan baik. Jangan mengeluh, jangan share yang buruk tentang Indonesia, tapi mulai hari ini terus share kebaikan tentang Indonesia, karena wajah Indonesia adalah wajah kita. Kalau wajah yang pengeluh, itulah wajah Indonesia. Jadi jangan salahkan Indonesia, introspeksi dan cintai terus tanah air Indonesia. Oke, baik, terima kasih Ustadz sudah mau datang ke dalam room kami, Ruang Rindu ini. Terima kasih atas tips and triknya buat saya dan juga teman-teman di rumah. Semoga video kita ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa diperdengarkan oleh orang banyak. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel gua, dan juga di like, di komen, dan jangan lupa di share kalau video ini terbaik buat kalian semua. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa cintai Indonesia.